Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Bagus anak-anak. Itu artinya kalian sudah sangat siap untuk pelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya kan? Nah, di antara kalian siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan dipimpin doanya ya, Nak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih ya, Sandy. Baiklah anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Masuk semua. Bagus. Pertahankan semangat kalian ya. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa sih arsip dan kearsipan itu? Saya, Bu. Boleh, silakan Sandy. Menurut saya, arsip merupakan media atau barang, sedangkan kearsipan adalah cara atau teknik yang mengatur dalam penyimpanan arsip agar dalam pencarian informasi atau arsip akan lebih mudah dilakukan. Betul sekali Sandy. Arsip dan kearsipan ini dapat dibedakan berdasarkan pemahaman bahwa setiap arsip merupakan media atau barang. Nah, sedangkan kearsipan ini adalah cara atau teknik yang mengatur dalam penyimpanan arsip agar dalam pencarian informasi atau arsip ini akan lebih mudah dilakukan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan sistem pengelolaan arsip. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran hari ini ya, yaitu siswa dapat mengetahui pengertian kearsipan dan juga mengetahui sistem pengelolaan kearsipan. Nah, untuk mengetahui seperti apa materi kita hari ini, coba perhatikan video pembelajaran berikut ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian dalam materi arsip dan kearsipan. Materi ini untuk kelas 11 serta program kalian organisasi tata kelola perkantoran. Kita bahas mengenai kearsipan. Satu, pengertian kearsipan. Kearsipan adalah proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusunan, dan pemusnahan arsip. Dua, ruang lingkup kearsipan. Meliputi A. Penciptaan dan penerimaan arsip, B. Penerimaan dan pengumpulan serta pemilihan arsip, yang C. Pengendalian arsip, D. Pemeliharaan dan perawatan arsip, E. Penyimpanan arsip, F. Pemusnahan arsip. Itu adalah merupakan ruang lingkup dari kearsipan. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan arsip, di mana pengelolaan arsip terdiri dari dua sistem. Yang pertama sistem sentralisasi, yang kedua adalah sistem desentralisasi, di mana sistem sentralisasi merupakan sistem penyimpanan arsip yang dipusatkan dalam satu unit kerja khusus yang lazim disebut dengan central file. Sistem ini biasanya hanya efisien dan efektif dilaksanakan pada kantor-kantor kecil, ya seperti ruang dan peralatan arsip yang dihemat. Petugasnya dapat berkonsentrasi pada suatu pekerjaan kearsipan. Ketiga, sistem ini dapat mencegah duplikasi adanya penyimpanan. Nah, keuntungannya dari sistem sentralisasi adalah kerugian dari sistem ini hanya sesuai efektif dan efisien untuk organisasi atau kantor. Karena jika ada unit kecil yang membutuhkan arsip, akan memakan waktu lama untuk memperoleh arsip. Nah, sedangkan yang poin B, sistem desentralisasi. Ya, di mana sistem desentralisasi adalah penyimpanan arsip di mana semua unit ya mengolah arsipnya masing-masing. Asas ini sangat sesuai digunakan untuk organisasi yang sangat besar dengan ruang kantor yang terpisah letaknya. Keuntungannya di sini antara lain pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Kemudian penanganan menjadi lebih mudah karena arsip sudah dikenal dengan
Yang C, norma standar prosedur dan kaidah kearsipan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang dimaksud dengan norma standar prosedur dan kaidah kearsipan adalah sebagai berikut. 1. Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Norma kearsipan di Indonesia diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undangnya nomor 43 tahun 2009 tentang ketentuan umum kearsipan, kemudian ada juga Undang-Undang nomor 7 tahun 71 tentang ketentuan pokok kearsipan, kemudian ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 74, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 1979, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 36 tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1973. Kemudian yang kedua, standar kearsipan adalah merupakan suatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, prosedur kearsipan merupakan suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Penanganan arsip mulai dari awal sampai akhir secara berkesinambungan dilakukan dengan harapan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dalam penyimpanan sehingga memudahkan penemuan kembali. 4. Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematik. Asas-asas kearsipan terdiri dari asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas gabungan. Apa itu asas sentralisasi? Adalah merupakan pengurusan surat atau arsip dilakukan oleh satu bagian kantor atau unit tersendiri yang dikenal dengan unit arsip dan ekspedisi. Ya, keuntungannya, antaranya pengawasannya lebih efektif, adanya keseragaman prosedur dan penangkapan arsip, penghematan biaya dan penggunaan perabot, penggunaan tenaga kerja lebih fleksibel, mudah dan meratakan beban kerja kegiatan kantor, kemudian menjamin bahwa surat atau warkat yang masuk atau keluar dengan perihal yang sama disimpan menjadi satu. Ya, akan tapi asas sentralisasi juga mempunyai kekurangan, diantaranya adalah makin besar bagian kearsipan, makin mudah hilangnya surat atau warkat. 2. Kebutuhan khas masing-masing unit belum dapat dipenuhi oleh unit yang merupakan pusat perkantoran. Pegawai arsip tidak memiliki pengetahuan bagian lain secara menyeluruh. Dengan asas desentralisasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi sehingga masing-masing unit dapat mengurus sendiri pekerjaan yang dibutuhkan oleh unit. Keuntungannya, pekerjaan akan lebih lancar, kemudian memudahkan dalam penanganan. Kekurangan dari asas desentralisasi memboroskan biaya kantor, kemudian banyak membutuhkan peralatan dan tenaga kerja, sulit mengadakan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas gabungan adalah kombinasi antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini bisa digunakan pada organisasi kantor yang telah berkembang. Terima kasih. Demikian materi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan kembali kira-kira apa saja yang dibahas oleh video tadi? Saya, Bu. Boleh, Sandy? Yang saya dapat pada video tadi bahwa terdapat beberapa asas yang dipakai sebagai pedoman pengelolaan arsip yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas gabungan. Ya, pintar sekali Sandy. Jadi, asas-asas kearsipan terbagi menjadi 3, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas gabungan. Nah, asas sentralisasi ini merupakan asas yang memusatkan pada unit kerja sendiri di suatu bagian organisasi. Lalu asas desentralisasi adalah pengelolaan surat yang masuk dan keluar dan diserahkan pada suatu organisasi di mana setiap unit kerja bertanggung jawab untuk bisa melakukan penerimaan, pencatatan, pendistribusian, hingga pengiriman surat. Lalu yang ketiga yaitu asas penggabungan, yaitu asas pengarsipan kombinasi yang bisa disebut juga asas gabungan, di mana pengarsipan dilakukan dengan menggabungkan keuntungan dua asas sentralisasi dan desentralisasi. Baik, kita move ke materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pengelolaan kearsipan. Perhatikan PowerPoint berikut ya anak-anak. Sistem pengelolaan kearsipan. Sistem arsip ini merupakan sistem yang mencakup keseluruhan
aktivitas dan daur hidup arsip. Daur hidup arsip ini meliputi penciptaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan penemuan kembali, tahap pemindahan, penyusutan, serta tahap pemusnahan. Yang pertama yaitu tahap penciptaan. Nah, pada tahap ini arsip diciptakan atau dibuat, kemudian digunakan sebagai media informasi. Lalu ada dua cara diciptakan. Yang pertama, dari seseorang atau organisasi yang berasal dari organisasi lain atau eksternal, seperti surat, laporan. Lalu yang kedua dapat diciptakan secara internal oleh satu orang atau lebih. Yang kedua yaitu tahap pemanfaatan arsip. Nah, pada tahap ini arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yang masih digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi. Lalu yang ketiga, tahap penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Nah, arsip disimpan untuk tujuan digunakan kembali sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Lalu yang keempat, ada tahap pemindahan. Nah, yang keempat yaitu tahap pemindahan. Dalam kurun waktu, penyimpanan selembar arsip mungkin saja disebut sebagai arsip dinamis. Dinamis aktif ya. Namun demikian, arsip tidak selalu secara terus-menerus digunakan, maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu ada tahap pemusnahan. Tahap pemusnahan ini merupakan tahap penghapusan arsip yang tidak dipergunakan lagi. Nah, sekian dari penjelasan materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari saya tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, tapi sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, Ibu ada video pendek mengenai teamwork dan leadership. Nah, jangan lupa dicermati ya anak videonya. Baik, Bu. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, hold together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Norituna! Hop, 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 heo! Wimpo! Oke, pivotara! Pomelo? Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk melatih pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan tugas rumah yang dikumpulkan minggu depan ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Sebelumnya, Sandy boleh tolong kembali dipimpin doanya. Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini kita telah selesai. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai.
Bila selesai. Terima kasih Sandy, sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.